insyaallah ayat tahfiz untuk kita semua pada hari ini adalah surat yang ke-11. Itu surat yang terpendek di dalam surah Al-Quran. Tapi belum tentu ya semua orang yang baca surah yang terpendek ini bisa membaca dengan bacaan yang tepat. Mudah-mudahan sekalian hari ini dapat jadi semua. Surat yang sangat pendek, namun tajwidnya tidak kalah dengan surat yang panjang 2 kali lipat atau lebih daripada surat ini. Itu surat Al-Kautsar, surat langganan. Surat langganan yang sangat dicintai oleh kaum muslimin. Qul huwallahu dan inna a'tayna. Mudah-mudahan tidak karena pendeknya, namun kandungan makna yang ada dalam surat yang sangat pendek ini, yaitu surat Al-Kautsar, yaitu surat yang paling pendek dalam Al-Quran, 3 ayat ya, dan pendek. Surat Al-Asr juga 3 ayat, tapi lebih panjang dari Al-Kautsar. Baik kaum muslimin, kita seperti biasa kita ulang atau kita keluarkan dahulu kandungan tajwid yang ada dalam ayat per ayat dalam surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna gunnah. Kemudian setelah mad ada hamzah, berarti 4 harakat. Gunnah dan mad 4 harakat. Inna a'tainaka. Ada mad pada kalimat a'tainaka, 2 harakat. Kemudian Al-Kautsar, ra mati setelah fathah, telah terdahulu pada surat-surat sebelumnya, yaitu ra-nya ditebalkan. Baik. Inna a'tainaka al-kautsar. أعطيناك الكوثر. Ya, bibirnya di kau ya, yang kau. Baik. Berikut fasalli li rabbika wanhar. Ra mati setelah fathah, sama seperti ya ayat pertama. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, yanha, wanha, 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 wanhar. Ya, terakhir inna. Ya, sama sebelumnya ayat 1. Inna syani'aka, harakatnya 2 harakat yang ada pada sya. Syani'aka huwal aba. Huruf mati, huruf qalqalah dipantulkan, ditipiskan, arahkan ke fathah. Aba, bukan abu, bukan abe. Karena macam-macam yang baca, ada abutar, ada abetar, aba, aba, ya, bukan abo. Ba huruf tipis, ya, qalqalah tipis, arah fathah. Tar, ra mati setelah fathah. Inna syani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Tar, tar, tor, tar. Yang mana benar? Yang terakhir ya. Dia tor, ya hampir sama bunyinya. Kalau tor, apa kurangnya? Tor, tanya tebal. Tar, tipis. Tor,
Ya, jadi mudah bisa membedakannya. Abata, abata, tar. Nah, jadi di rohnya yang dimainkan. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Baik, terakhir kita ulang atau kita tanya dulu. Ya. Silakan Pak. Abtar, ya. Kandungan tajwid ada di al-abtar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Apa aja yang ada di abtar? Di kalimat al-abtar. Ya. Al-qalqalah. Ya, adanya qalqalah. Bagus. Bagaimana, apa sih yang ada di qalqalahnya? Apa aja kaitannya tahu yang perlu diperhatikan? Qalqalah itu dasarnya ba qalqalah. Tapi ada catatannya, apa yang harus diperhatikan dalam mengqalqalahkan ba yang ada di sini atau yang sebelumnya. Ba huruf apa? Tebal apa tipis, Pak? Tebal tipis? Tipis, berarti qalqalahnya ditipiskan. Yang kedua apa? Macam-macam orang yang baca qalqalah, ada yang ke e, ada yang ke o, ada yang ke a gitu kan. Abetar. Inna syani'aka huwal abetar. Ya, ini kurang pas qalqalahnya. Bukan di bunyinya, arah qalqalahnya kemana bunyinya. Jadi dasarnya qalqalah, ketentuan yang harus diperhatikan supaya qalqalahnya sempurna dan bagus, ditipiskan dan diarahkan ke harakat yang ada sebelumnya, yaitu fathah. Aba. Kalau fathah aba, ya kan? Aba. Kalau qalqalah itu cepat, ringan. Lanjut, apalagi setelah itu? Ro tebal. Kenapa tebal? Sebelum ro kasroh. Sebelum ro kasroh tebal apa tipis? Fathah. Ya. Baik. Ro sebelumnya fathah. Baik. Apa beda abtar dengan wanhar? Enggak. Ro-nya wanhar, abtar. Ro-nya, ya. Wanhar, ro-nya kan mati, tebal kan? Abtar. Sama hukumnya tafkhim. Namun jangan lupa, kalau kita berbicara ya mati, itu merangkap ya dua maksud dalam memati atau baris mati pada huruf. Baik matinya karena berhenti atau mati asli. Pada wanhar itu matinya asli. Ya, kadang-kadang kan kita ragu nih, ini tebal apa tipis ini? Ini rohnya kasroh ini gitu kan. Ini abtar pas ya tidak kasroh gitu. Tapi ada yang rohnya kasroh. Apa contohnya kasroh? Wa ma lidh-dhalimina min ansarin, ansarin. Ini gimana ini roh? Kalau kita nggak tahu maksud dari tajwid itu secara utuh, kita bisa ragu. Padahal kita tahu biasanya kayaknya enaknya tebal, tapi ini kan kasroh gitu. Jangan lupa, ya. Kalau kita maksudkan mati, ya itu hanya memandang ya karena berhenti saja. Kalau mati itu berhenti, patokannya berhenti. Kalau melihat rohnya, ya tergantung. Kalau seandainya berhentinya kita matikan dan terusnya kasroh, berarti tebal dan tipis. Tebal berhenti, ya, terus tipis. Jadi jangan ragu. Kalau rohnya di akhir, itu hukumnya ya pasti mengikut huruf sebelumnya.
Tapi kalau ro-nya sudah diwasolkan, maka hukumnya mengikut pada ro-nya. Saya tambahkan, kalau ro di akhir kita berhenti, hukumnya mengikut baris yang ada sebelumnya. Artinya hukum ro itu dikuasai atau dipengaruhi oleh baris yang ada sebelumnya. Tapi kalau kita wasol, ya, kita wasolkan ro tersebut, kita lihat atau dilihat ro-nya. Kalau ro-nya baris, berarti ro itu yang menjadi titik dari bacaan. Bisa saja dia berhenti tebal terus tipis, berhenti tipis terus tebal. Contoh lain sebelum kita lanjutkan dengan baca sempurna. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul? Hah? Kenapa? Ra dhammah, Pak. Qadirun, Pak. Qadir. Hah? Gimana? Wa ala kulli syai'in qadirun, bukan qadirin. Hah? Gimana? Ya. Jadi bacanya salah atau tajwidnya salah? Berarti bacaannya salah gitu kan. Jadi sudah qadir gitu. Tapi kalau terus, itu contohnya. Ini jenisnya berhenti tipis terus tebal. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun kalau kita teruskan. Ya, jadi itu untuk ra yang perlu diperhatikan. Ya, baik. Untuk lebih mendalam atau luasnya pengetahuan tentang ra, baik kita ulang sejenak. Ro itu melihat posisinya. Posisi ro ada 3, ya kan? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir kata. Aman. Ini paham semua kan? Bisa kita lihat ro-nya di awal, tengah atau akhir. Kemudian ro-nya ya dari sisi berbaris atau tidak. Ya kan? Mati dan berbaris. Ya. Jadi hukum tajwid pada ro itu berarti ada dari sisi apakah dia berbaris atau tidak, apakah karena dia di akhir atau di tengah atau di awal. Itu aja yang apa namanya? Yang ada pada ro. Baik, kalau berbaris bisa di mana? Hah? Berbaris di mana bisanya? Kalau berbaris bisa di ketiga kondisi, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Hukumnya persis seperti baris ro tersebut, karena dia tidak terpengaruh dengan apa yang ada setelah dan sebelumnya. Kalau dia mati, di mana ada ro-nya? Ada di awal? Enggak. Kalau dia mati cuma ada di 2 kondisi, di tengah dan di akhir. Untuk mengetahui hukum yang mati, ini melihat baris sebelumnya. Baik. Ya, kita tidak ulang lagi kapan tebal, kapan tipis ya. Yang ketiga, mati itu bisa mati karena berhenti atau memang rohnya mati. Itulah beberapa ya kisaran atau putaran hukum roh yang ada. Mungkin karena mati berhenti, atau karena mati asli, atau karena di awal atau di tengah atau di akhir, karena mati di akhir, mati sebelum akhir. Ya, kemudian kalau kita tambahkan sedikit lagi antara huruf roh yang mati dengan huruf sebelumnya. Ada kalanya roh tersebut ya bertemu langsung dengan huruf berbaris, ada kalanya roh dipisah oleh baris mati. Baris mati ada lagi pecahannya. Ada kalanya matinya selain huruf mat.
atau selain ya lin. Apa itu lin? Siapa ingat lin? Berarti mati ada 3. Mati ya, mati sebelumnya huruf ro tersebut, mati selain atau mati biasa, atau mati tidak mat. Apa mati tidak mat nih? Bukan mati tidak mat, mad. Gitu. Yang mati itu bukan alif, ya, alif setelah atau sebelumnya fathah, tidak pula waw sebelumnya dhammah, tidak pula iya sebelumnya kasrah. Seperti khusr, ya, asr. Matinya huruf mati selain 3 huruf tadi. Berarti matinya benar-benar ya huruf yang tidak merubah baris sebelumnya, itu panjang atau pendek. Ya. Yang kedua, tidak mat. Artinya benar-benar matinya asli, tidak mat. Berarti ada 3 nih. Tidak pula lin. Apa itu lin? Lin. Lin yaitu waw mati setelah fathah, ya mati setelah fathah. Itulah yang ada sebelum ra. Berarti kalau kita kaitkan dengan 3 nilai tadi, berarti bahasan ra itu ada 5. Matikah, hidupkah, apakah dia asli atau tidak asli, apakah dia di akhir atau di tengah atau di awal, apakah dia ya bertemu langsung dengan ya huruf mati huruf sebelumnya, jika dia sukun apakah dia bertemu langsung dengan huruf sebelumnya atau tidak. Ya. Semua itu tidak akan lari dari 3 atau 4 hukum ra. Dari sebanyak atau sekian banyak ra yang telah kita lewati, maka ra ini dapat kita bagi kepada 2 hukum umum, 4 hukum khusus dan telah sempurna. Hukum umum yaitu wajib tebal, kedua wajib tipis. Hukum khusus bisa tebal bisa tipis, ini dah khusus lagi karena tidak semua yang kita ketemu. Namun ya menurut kebanyakan ulama tipis lebih utama, bisa tebal tipis. Namun menurut kebanyakan atau sebahagian atau yang biasanya dipegang masing-masing syekh itu sesuai dari gurunya, tebal lebih utama. Itulah hukum ra. Kalau kita kurangi sedikit, 3 hukumnya. Wajib tebal, wajib tipis, boleh tebal, boleh tipis, tidak akan keluar. Dan ra ini paling banyak bahasannya. Ya. Paling banyak bahasannya, maka hendaknya ra ini benar-benar dikuasai, ya, paling tidak dari yang sudah dilewati. Insyaallah paham semua, Pak, ya? Baik, terakhir kita ulang ya dari awal sampai akhir surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Syani'a diperjelas, dipertegas. Inna syani'aka huwal abtar. Iya. Demikian para peserta yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala
menambahkan kita semua kemampuan dalam baca Al-Quran, semakin baik waktu ke waktu, dan bacaan baik tersebut bisa kita praktekkan dalam hafalan. Karena tajwid yang paling tinggi nilainya adalah di saat seseorang bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang tepat dengan hafalan. Ya, kalau sudah bisa berarti dia sudah menguasai tajwid tersebut. Demikian, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.